Best how to deal with our situation, not the United Nations. Di balik senyum lebar dan candaannya yang selalu menghibur, ada sosok pemimpin besar yang mengubah wajah Indonesia. Ya, Gus Dur bukan hanya seorang ulama, tapi juga pejuang hak asasi manusia, simbol keberagaman, dan pelopor kebebasan berpendapat. Tapi, tahukah kamu apa yang membuatnya begitu istimewa? Kenapa Gus Dur begitu dihormati oleh berbagai kalangan? Apa saja langkah berani yang ia ambil untuk memajukan Indonesia? Dan apa pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari beliau? Mari kita bahas. Sahabat keramat wali, Gus Dur lahir dengan nama Abdurrahman Wahid pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga ulama terkemuka. Ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim, adalah salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama atau NU dan Menteri Agama pertama di Indonesia. Nah, sedangkan kakeknya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah pendiri NU sekaligus ulama besar yang dihormati di Indonesia. Gus Dur tumbuh di lingkungan yang religius, di mana diskusi tentang agama dan kebangsaan adalah hal yang biasa. Dari keluarganya, Gus Dur mewarisi nilai-nilai keislaman yang kuat, jiwa kepemimpinan, dan pandangan terbuka tentang keberagaman. Ibunya Nyai Solehah juga memiliki peran besar dalam membentuk kepribadiannya, mengajarkan kasih sayang dan pentingnya pendidikan. Today to visit you, Mr. President, because you know that I come from Indonesia. Gus Dur memulai pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Kris di Jakarta, kemudian melanjutkan ke Yogyakarta. Meski sekolah umum, lingkungan ini memperkenalkan Gus Dur pada keberagaman sejak usia dini. Pada usia remaja, Gus Dur melanjutkan pendidikannya ke pesantren Tegal Rejo di bawah asuhan Kiai Haji Kuldori. Di pesantren ini, ia dikenal sebagai santri yang cerdas dan kritis. Nah, beliau sering berdiskusi mendalam tentang ilmu agama dan sejarah dengan para gurunya. Pada awal 1960-an, Gus Dur mendapatkan kesempatan belajar di Universitas Al-Azhar Mesir. Namun, sistem pendidikan di Al-Azhar yang berbasis hafalan tidak cocok dengan gaya belajarnya yang lebih suka analisis dan diskusi. Nah, akhirnya ia pindah ke Universitas Baghdad, Irak, untuk mendalami studi Islam. Gus Dur sempat memperluas wawasan keilmuannya di Universitas Leiden, Belanda, dan McGill University, Kanada. Di kedua universitas ini, ia mempelajari filsafat, sejarah, dan pemikiran Islam modern. Meskipun tidak menyelesaikan gelar formalnya, pengalaman belajar di negara-negara tersebut memperkaya perspektifnya tentang Islam dan dunia. Gus Dur dikenal sebagai sosok yang tidak pernah berhenti belajar. Ia memiliki kebiasaan membaca berbagai buku, mulai dari karya klasik Islam hingga filsafat barat. Perpustakaannya dipenuhi buku dari berbagai genre. Nah, ini mencerminkan ketertarikannya pada berbagai disiplin ilmu. Kombinasi pendidikan tradisional pesantren dan wawasan global menjadikan Gus Dur mampu berbicara di berbagai forum internasional dengan percaya diri. Perspektifnya yang luas dan mendalam membuatnya dihormati sebagai intelektual muslim yang progresif. Sahabat keramat wali, Gus Dur
belajar kepada Kiai Haji Ali Maksum di pesantren Kripak, Yogyakarta. Kiai Ali Maksum adalah seorang ulama yang mendalami ilmu fikih dan kitab kuning. Nah, dari beliau, Gus Dur mendapatkan dasar-dasar pemikiran Islam yang mendalam dan kemampuan berdiskusi dengan logika yang kuat. Sebagai kakek dari pihak ibu, Kiai Bisri Syamsuri adalah salah satu pendiri NU dan ulama yang sangat dihormati. Dari Kiai Bisri, Gus Dur belajar tentang sikap istiqomah dalam berjuang untuk agama dan untuk bangsa. Nah, kemudian Gus Dur terinspirasi oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yakni seorang tokoh inovator NU. Dari beliau, Gus Dur belajar tentang pentingnya berpikir terbuka dan memahami perkembangan zaman. Selain ulama pesantren, Gus Dur juga mengidolakan tokoh-tokoh dunia seperti Nauguib Mahfudz, sang penulis Mesir yang memperoleh peraihan Nobel, yang karyanya menggambarkan kehidupan masyarakat dengan sangat humanis. Kemudian kepada Imam Al-Ghazali, seorang filsuf dan teolog Islam yang mengajarkan keseimbangan antara akal dan spiritualitas. Lanjut lagi ke pemikiran barat seperti Karl Marx, Bertrand Russell, dan filsuf eksistensialisme. Dari mereka, Gus Dur mengambil ide tentang keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keberanian untuk berpikir kritis. Kombinasi pendidikan tradisional pesantren dengan literatur internasional menjadikan Gus Dur seorang intelektual muslim yang mampu menjembatani berbagai pemikiran. Inilah yang membuatnya begitu disegani, baik di kalangan ulama tradisional maupun akademisi modern. We know best how to deal with our situation, not the United Nations. This is very important. We accept the results of the plebiscite and that's okay. That's good. But that doesn't mean I have to follow all the decisions of the United Nations. Sahabat keramat wali, Gus Dur dikenal tidak takut menyampaikan pendapat meski bertentangan dengan arus utama. Misalnya, beliau sering menyuarakan pentingnya kebebasan berpendapat di saat isu ini masih dianggap tabu. Nah, ketegasannya ini membuatnya dihormati sekaligus menjadi figur kontroversial di berbagai kalangan. Gus Dur selalu menekankan pentingnya menghormati perbedaan agama, budaya, dan pandangan hidup. Beliau beranggapan bahwa perbedaan adalah rahmat yang harus dirawat, bukan dipertentangkan. Langkah-langkahnya dalam membela hak minoritas seperti etnis Tionghoa dan komunitas non-muslim menjadi bukti nyata dari prinsip ini. Humor Gus Dur seringkali mengandung kritik sosial yang cerdas, namun tetap menghibur. Sebagai contoh, ketika beliau bercanda, Indonesia itu negara paling hebat karena meski krisis, rakyatnya masih bisa tertawa. Humor ini membuat beliau dekat dengan rakyat dan disegani oleh lawan politiknya. Bagi Gus Dur, kemanusiaan selalu berada di atas segala kepentingan. Beliau tidak ragu untuk melawan kebijakan yang dianggap tidak adil, bahkan jika itu membuatnya kehilangan dukungan politik. Sahabat keramat wali, Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang memperjuangkan hak-hak minoritas. Salah satu langkah monumental adalah mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang sebelumnya melarang perayaan Imlek di ruangan publik. Setelah langkah ini, Gus Dur menyatakan Imlek sebagai hari libur nasional, menjadikannya simbol perjuangan pluralisme di Indonesia. Nah, ketika ditanya mengapa ia melakukan ini, Gus Dur hanya menjawab, semua warga negara punya hak yang sama. Tidak ada yang boleh direndahkan hanya karena berbeda. Dalam forum internasional yang penuh tekanan, seorang peserta bertanya dengan nada meremehkan, bagaimana Anda bisa memimpin negara sebesar Indonesia? Dengan santai, Gus Dur menjawab, karena saya tidak memimpin, saya hanya mengikuti rakyat. Nah, jawaban ini tidak hanya memecahkan suasana, tetapi juga menunjukkan filosofi kepemimpinannya yang berbasis pada suara dan kebutuhan masyarakat. Gus Dur
memiliki kebiasaan melihat sesuatu di luar kemampuan orang biasa. Dalam sebuah acara, ada seorang peserta yang hanya diam di sudut ruangan. Gus Dur menghampirinya dan berkata, "Kamu harus lebih sering sholat tahajud, karena Allah sedang menunggumu." Peserta tersebut terkejut karena tidak pernah berbicara sebelumnya. Ini adalah salah satu contoh kemampuan beliau dalam membaca situasi hati seseorang dengan ketajaman spiritual. Nah, ada lagi kisah yang beredar bahwa Gus Dur pernah berdialog dengan makhluk gaib di sebuah lokasi yang dianggap angker. Ketika rombongan merasa takut, Gus Dur berkata, "Tidak ada yang perlu ditakuti. Semua makhluk itu ciptaan Allah." Setelah itu, suasana menjadi tenang dan perjalanan dilanjutkan tanpa hambatan. Banyak yang menganggap ini sebagai bukti kedekatan Gus Dur dengan Allah yang membuatnya tidak gentar menghadapi apapun. Sahabat keramat wali, beberapa orang pernah mengaku bermimpi bertemu Gus Dur setelah beliau wafat. Dalam mimpi itu, Gus Dur memberikan petunjuk atau nasihat yang relevan dengan kehidupan mereka. Ini sering dianggap sebagai salah satu karomah beliau, di mana pengaruhnya tetap dirasakan bahkan setelah beliau wafat. Sahabat keramat wali, Gus Dur atau Abdurrahman Wahid wafat pada tanggal 30 Desember 2009 di Jakarta pada usia 69 tahun. Kehilangan beliau merupakan momen yang sangat berkesan bagi banyak orang di Indonesia, terutama bagi mereka yang menghormati pandangan dan perjuangannya dalam memperjuangkan demokrasi, kebebasan beragama, dan toleransi. Gus Dur menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan berjuang untuk menghapuskan ketidakadilan dan memperjuangkan hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun secara internasional. Meskipun masa kepresidenannya singkat, warisan yang ditinggalkan Gus Dur dalam hal pluralisme dan toleransi sangat besar. Banyak yang mengenang beliau sebagai pemimpin yang bijaksana, humoris, dan penuh dengan kasih sayang terhadap sesama. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tetapi pesan-pesan kebaikan dan perdamaian yang beliau sampaikan tetap hidup dan terus menginspirasi banyak orang di Indonesia hingga kini. Sahabat keramat wali, makam Gus Dur terletak di Komplek Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Tebu Ireng adalah pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam di Indonesia. Dan Gus Dur sendiri merupakan cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Makam Gus Dur di sana menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi oleh banyak orang. Makam beliau tidak hanya dikunjungi oleh umat Islam, tetapi juga oleh orang dari berbagai latar belakang agama dan suku. Ini mencerminkan pengaruh besar Gus Dur sebagai tokoh pluralisme yang menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati antara umat beragama. Jarak ke makam Gus Dur menjadi kesempatan bagi banyak orang untuk mengenang perjuangannya dalam memajukan Indonesia yang lebih inklusif dan damai. Sahabat keramat wali, Gus Dur bukan hanya pemimpin, tapi juga pahlawan yang mengajarkan kita arti sesungguhnya dari toleransi, keberagaman, dan keberanian dalam berdiri untuk kebenaran. Beliau mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang memperkaya bangsa ini. Di balik senyumannya yang hangat, Gus Dur membawa pesan perdamaian yang tak lekang oleh waktu. Kini, warisannya hidup dalam setiap langkah kita, menginspirasi kita untuk terus berbuat baik tanpa memandang perbedaan. Apa pelajaran paling berharga yang kalian ambil dari Gus Dur? Tulis pendapat kalian di komentar ya. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang demokrasi sudah tegak Pak, sudah mulai apa? Tai kucing. Demokrasi itu ditandai menurut
per definisi ditandai oleh dua hal, yaitu satu, kedaulatan hukum. Mana di kita ada kedaulatan hukum sekarang? Yang ada kedaulatan orang tua. Yang kedua adalah perlakuan yang sama kepada semua pihak tanpa pandang bulu asal usulnya. Ini kita setengah mati mencoba, nggak bisa-bisa sekarang. Ya, jadi karena itu ya pantas saja masing-masing ya bikin kepemimpinan golongannya.